Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Santosa, mahasiswa P3 dalam jabatan Kemenak tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Hari ini akan melaksanakan PPL pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Silakan anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ditengok terlebih dahulu di bawah mejanya. Kalau ada sampah, silakan diambil. Anwar, di bawahnya apa? Kita usahakan anak-anak ya, sebelum kita belajar di kelas kita dalam kondisi bersih. Nanti kalau bersih, kita belajarnya yang tidak. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anak, setelah ini akan saya absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini, anak? Ada. Siapa? Zain. Siapa? Zain. Zain. Zain absen berapa? Absen 26. 26. Zain kenapa? Dispensasi. Kemarin setelah lomba pramuka ya. Terus satunya lagi? Satu aja. Baik anak-anak ya. Untuk kelas ini hari ini yang tidak masuk satu anak. Semoga yang lain nanti diberi kesehatan ya. Semoga kalian nanti tetap bisa sekolah seperti biasa. Yang ada kepentingan izin tidak apa-apa. Tapi kalau memang kepentingannya sangat mendesak. Kalau kepentingannya tidak mendesak, diusahakan tetap masuk ke sekolah. Baik anak-anak ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin kita telah mempelajari tentang materi perubahan sosial. Kemarin kita telah mempelajari materi perubahan sosial. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang globalisasi. Di rumah sudah dibaca apa belum materi globalisasi? Sudah? Ada yang belum? Yang sudah silakan angkat tangan. Baik, silakan diturunkan. Nanti yang belum mempelajari tinggal beberapa anak saja ya. Ini diusahakan anak-anak sebelum kita memulai pelajaran hari ini, diusahakan malam ya itu dipelajari terlebih dahulu. Apa pelajarannya? Sekarang kita lanjutkan. Asik akan tampilkan tentang sebuah video. Silakan disimak anak-anak ya. Siti akan menampilkan sebuah video.
Siapa kira-kira yang menjadi objek di video tadi? Generasi kalian kan nanti ya. Ditolong anak-anak ya. Karena nanti kalian yang akan memegang Indonesia di tahun 2024. Baik tidaknya Indonesia, maju tidaknya Indonesia, berkembang tidaknya Indonesia, semuanya tergantung dari kalian. Jadi mulai sekarang silakan ya belajar yang rajin supaya apa? Bisa seperti yang ada di dalam video. Semoga nanti kalian bisa memegang amanah tahun 2045 Indonesia menjadi negara yang sangat maju. Amin. Karena kalau Pak Sitik ini nanti sudah udur ya, kira-kira umur sudah sekitar 60 tahun. Tidak mungkin memikirkan tentang Indonesia. Itu adalah estafet ada di kalian semua. Silakan mulai dari sekarang belajar yang rajin supaya nanti kalian bisa memajukan Indonesia. Nana ya. Selanjutnya Nana. Materi kita hari ini adalah tentang globalisasi. Jadi materi kita untuk hari ini yang akan kita bahas adalah globalisasi. Nanti akan kita bahas satu, pengertian tentang globalisasi. Yang kedua, bentuk globalisasi. Dan yang ketiga, penyebab globalisasi. Itu garis besar materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa anak, nanti tolong silakan Pak Sitik bisa dibantu untuk membacakan. Untuk nanti peserta didiknya diganti dengan saya ya. Silakan. Mata silakan. Berdiri ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan metode discovery learning. Saya dapat satu, menjelaskan pengertian globalisasi dengan tepat. Dua, mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di setiap aspek kehidupan Indonesia dengan tepat. Tiga, menganalisis faktor penyebab terjadinya arus globalisasi dalam kehidupan kebangsaan dengan baik. 4, membuat dan mempresentasikan laporan hasil diskusi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya anak ya, nanti tujuan pembelajaran yang kita harapkan untuk dicapai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kenapa ini penting anak-anak ya? Kita akan mempelajari tentang globalisasi karena mau tidak mau ya, kalian nanti akan hidup di era globalisasi. Perkembangan teknologi yang cepat, perkembangan komunikasi yang cepat, sehingga menyebabkan mau tidak mau kalian harus mengikutinya. Kalau kita lambat dalam mengikuti globalisasi, bangsa kita akan tertinggal dengan bangsa yang lain. Itu pentingnya nanti kita akan mempelajari tentang globalisasi. Terus selanjutnya, teknik penilaian untuk pembelajaran pada hari ini seperti yang sudah ya, anak-anak. Yang pertama yaitu adalah untuk pengetahuan. Pengetahuan nanti dengan cara tes tulis nanti berupa kuisis ya, nanti anak-anak di akhir pembelajaran nanti akan kita buat kuis dengan kuisis, nanti kita live langsung ya. Jadi silakan kalian menggunakan HP nanti langsung live menjawab pertanyaan yang ada di aplikasi kuisis. Nanti langsung kita tampilkan siapa nanti yang mendapat peringkat tertinggi, siapa yang tercepat, nanti akan kita tampilkan di layar langsungnya. Yang kedua, nanti dengan cara penugasan, itu berupa nanti mengerjakan LKPD secara berkelompok. Terus yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap nanti dengan cara observasi anak-anak ya. Terus yang ketiga, penilaian keterampilan. Nanti kita akan melakukan penilaian keterampilan nanti dengan cara observasi pada saat kalian melakukan presentasi di
tropis. Itu adalah ya nanti penilaian yang akan kita lakukan pada pagi hari. Baiklah, ya, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran, silakan kalian membentuk kelompok. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan tolong amati video yang ada di depannya. Sidik akan menampilkan sebuah video. Jadi silakan diamati. Ini video tentang ekspor daun pisang ke luar negeri. Silakan diamati video. Untuk linknya sudah saya bagikan di salah satu temannya. Silakan nanti di-share ke teman-teman yang lain. Silakan kamu amati video tentang ekspor daun pisang. Silakan, Mbak, tadi yang saya kasih link, silakan dibagikan ke teman-temannya. Ya. Ekspor daun pisang. Di Indonesia, kita akan amat sangat mudah mencari komoditi daun pisang ini. Bisa dikatakan, daun pisang ini sangat berlimpah dan bisa didapat dengan harga sangat murah bahkan gratis. Namun siapa sangka, daun pisang ini memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi jika diekspor ke luar negeri. Untuk harganya, jika dilihat di beberapa situs marketplace, harga jual daun pisang bisa mencapai sekitar 1-5 US dollar per kilonya tergantung kualitasnya. Bahkan di salah satu marketplace, yaitu Amazon, daun pisang dijual dengan harga 140 US dollar. Maka dari itu, tidak heran jika ekspor daun pisang ini terbilang sangat menguntungkan. Daun pisang di luar negeri. Di negara luar, daun pisang dikenal karena komoditi ini merupakan komoditi khas yang dimiliki negara tropis. Sehingga komoditi ini menjadi komoditi yang eksklusif di negara-negara seperti Asia, Asia Tenggara, dan Amerika Tengah. Di negara tersebut, daun pisang digunakan untuk dijadikan sebagai bahan masakan. Caranya adalah menggunakannya sebagai wadah atau pembungkus makanan. Makanan yang menggunakan wadah atau bungkus daun pisang akan memberikan cita rasa khas daun pisang yang terkesan lebih earthy. Untuk mendapatkan rasa daun pisang yang lebih khas, makanan yang dibungkus daun pisang juga bisa ikut dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang. Berbagai macam masakan khas dari negara-negara tropis menggunakan daun pisang sebagai bahan masakan. Masakan khas negara tropis pun sangat disukai di semua negara di dunia. Nah, untuk menikmati hidangan khas tersebut, pastinya membutuhkan daun pisang sebagai bahan dasarnya. Namun sayangnya, daun pisang sendiri juga hanya banyak tumbuh di negara tropis, sehingga negara di luar itu harus mengimpornya. Itulah yang membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki daun pisang melimpah cukup berpeluang tinggi untuk mengekspor daun pisang. Setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil sebuah pertanyaan dari video tadi? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kira-kira selain daun pisang, apa yang bisa kita ekspor? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya anak ya. Baik, kira-kira apa yang bisa kita ekspor selain daun pisang yang ada di sekitar kita? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Tabib, silakan. Tempurung kelapa, Pak. Dibuat apa Tabib? Tempurung kelapa untuk ekspor ke luar negeri. Dibuat arang, soalnya di luar negeri harga arang sangat mahal. Baik anak-anak, udah puas ya? Baik anak-anak ya. Selain daun pisang yang ada di sekitar kita, sebenarnya banyak ya sumber daya alam yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Salah satu contohnya tadi disebutkan oleh Mas Rafif tadi. Jadi apa? Tempurung kelapa.
Karena apa? Itu jika dibuat arang, ya, diekspor ke luar negeri harganya sangat mahal. Jadi dibuat untuk apa? Untuk mengolah makanan, sehingga nanti baunya enak, sehingga seperti alami makanannya. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa kita nanti membentuk kelompok, ya. Kita membentuk kelompok. Di kelompoknya sudah saya bagi kemarin. Silakan nanti untuk masing-masing kelompok bangkunya dirapikan, ditata seperti yang sudah ya, anak ya. Oke. Yang pertama, ya, nanti kelompok Banten ya anak ya, kelompok Banten. Terus yang kedua kelompok Yogyakarta. Yang ketiga nanti kelompok Jawa Barat. Yang keempat nanti kelompok Jawa Tengah. Dan yang terakhir kelompok 5 adalah kelompok Jawa Timur. Baik anak-anak, silakan ya membagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti yang sudah kita bagi kemarin. Untuk bangku sama kursi dirapatkan, ditata ya. Silakan membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Bangkunya dirapikan, ditata. Bangkunya dirapikan ya. Ditata, diputar ya. Dirapikan, dipepetkan aja. Silakan. Nggak cepat ya. Ini ditaruh depan aja. Maju aja. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak ya. Selanjutnya silakan kalian akan saya bagikan tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan kalian buka sumber belajarnya mulai dari buku, handphone, nanti saya bagikan lewat link. Terus juga bisa browsing dari internet. Jadi silakan nanti HP-nya dipakai, digunakan untuk mencari jawaban dari LKPD yang nanti saya bagikan. Masing-masing kelompok nanti saya bagikan satu LKPD ya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD ini nanti akan saya minta setelah selesai nanti dipresentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir kelompok. Silakan dipelajari, dibaca, bukunya dikeluarkan semua ya Nak ya. Ditulis identitasnya terlebih dahulu, nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Setelah itu dibaca, ya, dibaca petunjuk pengerjaan dari LKPD. Setelah itu silakan didiskusikan dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Di
dikerjakan soal 1 sampai dengan soal nomor 3. Baiklah, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Dibuka bukunya. Yang pertama, nanti kalian diminta untuk mencari pengertian globalisasi. Silakan dituliskan dengan bahasa sendiri ya. Yang kedua, nanti silakan dicari contoh-contoh globalisasi di lingkungan sekitar kita. Itu ada 5. Nanti silakan dicari di buku, di handphone maupun di internet. Nanti silakan dicari contoh-contoh dari globalisasi. Terus yang ketiga, silakan nanti ya dianalisis dari video yang tadi sudah Pak Sutik tayangkan. Itu silakan dianalisis. Nanti dicari faktor penyebab dari globalisasi apa saja. Di faktor globalisasi nanti apa saja. Nanti silakan di-scan barcode-nya terlebih dahulu. Setelah itu nanti silakan dianalisis dari video tadi. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Untuk handout-nya saya kirim ya. Untuk handout sudah saya kirim di grup WA ya. Silakan dibuka. Nanti silakan dijadikan bahan untuk mencari jawaban yang ada di LKPD.
Sambil kalian mengerjakan anak-anak ya, nanti Mas Titik akan melakukan penilaian sikap melalui cara observasi ya. Jadi silakan sambil kalian mengerjakan, nanti saya akan mengobservasi penilaian sikap. Jika ada yang kurang jelas ya anak-anak, jadi bisa ditanyakan. Kira-kira apa yang kurang jelas? Silakan dibukain semua, mulai dari handout, terus modul kalian, terus bisa browsing juga di internet. Ini jawabannya dari KPD nanti bisa dicari.
5 menit lagi anak-anak ya. 5 menit lagi nanti silakan dipresentasikan hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Kurang sedikit? Baik, ya. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nanti silakan dipresentasikan hasilnya. Pas jam presentasi.
masing-masing kelompok mempersiapkan untuk presentasi ya. Untuk presentasinya nanti dimulai dari kelompok 1. Nanti semua anggota silakan nanti ikut berdiri di depan. Ya, semua anggota kelompok silakan ikut berdiri di depan. Nanti untuk nama tulisan kelompoknya di bawah ya, ini biar kelihatan. Nah itu nanti dibacakan untuk kelompok 1. Perhatikan dulu ya. Untuk kelompok 1 nanti membacakan soal nomor 1. Ya. Terus kelompok 2 nanti membacakan soal nomor 2 yang poin 1, 2. Ya. Terus untuk yang kelompok 3 nanti membacakan soal nomor 2 poin 3, 4 dan 5. Untuk kelompok 4 nanti membacakan soal nomor 1 dan 2. Ada soal nomor 3. Ya. Terakhir nanti untuk kelompok 5 membacakan jawaban soal nomor 3 nanti ya. Nomor yang ketiga. Paham ya? Jadi untuk kelompok 5 nanti jawaban soal nomor 3 yang ketiga. Baik anak-anak, bisa dimulai ya? Silakan nanti untuk maju, silakan ya. Semua maju ke depan satu kelompok. Terus nanti yang membawa nama kelompok berada di sebelah kanan. Diikuti nanti oleh anggota kelompok yang lain. Ya, yang membaca 1, nanti yang lain ikut berdiri di depan. Baik, silakan kita mulai ya. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Silakan ke depan untuk dibacakan hasil diskusinya. Tengah, tengah. Baik, silakan kelompok 1. Seperti biasanya sebelum presentasi diduluri dengan apa anak? Salam dan berkenan. Kelompok 1 dari provinsi dan seterusnya. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Banten yang bernamakan Rasid, Nala, Nadine, Labib, Masa, Ahmad akan mendengarkan pengertian globalisasi. Globalisasi bisa diartikan sebagai proses dunia atau proses di mana katakan antar negara hilang karena perbedaan pandangan dan cara hidup. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berulang teman ya. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang berbeda dengan kelompok 1. Kelompok saya, Pak. Oh, kelompok berapa? Kelompok 4 dari Jawa Tengah. Silakan berdiri menghadap ke utara, dibacakan ya. Jadi, menurut kelompok saya, globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses masuknya peluang untuk dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Itu tadi mungkin ada kelompok lain yang berbeda. Jadi banyak pengertian dari globalisasi melihat dari sudut pandang masing-masing. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 2. Silakan dibacakan untuk soal nomor 2 poin 1 dan 2. Yang lain silakan disimak ya. Yang lain silakan disimak. Nanti jika ada yang berbeda dengan kelompok 2 nanti bisa disampaikan hasil diskusinya. Silakan dimulai kelompok 2. Waalaikumsalam
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk globalisasi dan contohnya. Satu, globalisasi berkomunikasi. Contohnya, munculnya berbagai media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain yang dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia sarana penyebaran informasi. Dua, globalisasi bidang ekonomi. Contohnya, munculnya ekspor, impor, produk pertanian, nanas, dikirim ke rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 2, mungkin ada kelompok lain yang berbeda dengan kelompok 2. Tidak ada ya? Tadi yang disampaikan kelompok 2 tadi sambil ditambahkan anak-anak ya. Jadi dia menyebutkan untuk nanas diekspor ke Oman. Jadi potensi dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar itu kalau kita lihat ya referensi di internet itu memang sebagian besar produksi nanas ada di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Sehingga potensi yang besar ini bisa kita ekspor ke luar negeri. Dengan cara apa? Dengan dikirim menggunakan peti kemas ke luar negeri. Karena sekarang proses pengiriman ke luar negeri sangat mudah. Seperti tadi kalian sudah melihat video tadi, jadi proses pengiriman daun bisa ke luar negeri. Ini nanas nanti juga bisa dikirim ke luar negeri. Jadi potensi yang ada di sekitar kita nanti bisa kita manfaatkan, bisa kita ekspor ke luar negeri. Itu anak-anak ya tambahnya. Jadi silakan kamu tambahkan di tempat jawaban kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju. Silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Jawa Barat, akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Pembimbingnya kami di sini akan membacakan bentuk-bentuk globalisasi beserta contohnya di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, contoh globalisasi di bidang tech. 1. Munculnya mekanisasi. Munculnya robot-robot untuk membantu pekerjaan manusia, mudah mencari sumber informasi di internet. Selanjutnya, globalisasi di bidang transportasi. Munculnya transportasi baru yang lebih modern untuk mempermudah melakukan perjalanan. Selanjutnya, globalisasi di bidang sosial budaya. Contohnya, banyak masuknya budaya dari luar negeri, cara berpakaian, budaya hidup, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan. Baik, ya selanjutnya untuk kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4 dibacakan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tinggal satu kelompok anak-anak ya. Jadi kelompok 5 silakan dibacakan ke depan kelompok 5 hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu kelompok Jawa Timur yang merupakan saya Kalina, Silva, Sini, Agnia, dan Rizka akan menyampaikan tentang hasil diskusi tentang faktor penyebab globalisasi. Ketiga, kemudahan dalam pengiriman barang ke luar negeri sehingga kebijakan pengiriman barang bisa tepat. Keempat, sumber daya alam berkurang atau tidak tersedia di negara lain sehingga negara-negara tropis bias mengirimkan daun pisang ke negara-negara barat yang tidak memiliki potensi impor penanaman daun pisang. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya. Nah, silakan ya dari jawaban-jawaban dari masing-masing kelompok tadi ya. Jika jawaban kalian belum sama atau belum tepat ya, silakan diperbaiki lagi. Silakan dibuka lagi buku ataupun dari internet, nanti silakan dibuka lagi. Ya, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dibuka lagi, dibetulkan lagi. Jika masih ada jawaban yang kurang tepat atau masih salah, silakan dikoreksi, dibetulkan lagi ya. Bisa kalian buka buku ya. Ini bukunya dibuka lagi sama bisa browsing. Nanti jawabannya yang masih salah silakan dibetulkan terlebih dahulu. Tadi ya kelompok 1 tadi bisa ditambahkan dengan jawaban dari kelompok 4 ya. Baik anak-anak ya. Silakan dari hasil jawabannya tadi KPD-nya silakan dikumpulkan ke masing-masing ya. Silakan dari depan silakan masing-masing kelompok setelah dikoreksi lagi dibetulkan dengan sumber data sumber belajar yang ada silakan nanti diberikan hasilnya dikumpulkan ke depan. Kelompok 5 yang lain kelompok yang lain silakan. Kelompok 3 kelompok 2 kelompok 1 ya. 1 kelompok 4. Terima kasih semuanya telah mengumpulkan hasil dari lembar kerja peserta didik ya. Berikutnya anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk menarikan kesimpulan ya. Silakan yang bisa membantu Pak Siti untuk menarik kesimpulan. Agnia, oke. Agnia silakan maju. Bebas ya anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa yang pertama, kami dapat menjelaskan
kita selesai mempelajari tentang satu apa? Pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk dari globalisasi. Yang ketiga, faktor penyebab globalisasi. Anak-anak ya, untuk pembelajaran kita kali ini. Berikutnya, silakan ya, kamu scan barcode yang kedua dan ketiga. Kamu scan barcode kedua dan ketiga untuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Barcode kedua, setelah itu nanti barcode yang ketiga ya. Jangan lupa nanti diisi nama ya. Kalau penilaian diri nanti nama diri sendiri. Kalau penilaian antar teman nanti silakan diisi untuk teman absensi di bawahnya. Setelah diisi nanti silakan dikirim ya. Jadi langsung aja tekan kirim. Nanti datanya akan masuk di master Pasitik. Jangan lupa dikasih nama nanti biar tahu siapa nanti yang dinilai oleh temannya. Baik anak-anak, sudah terkirim semuanya ya? Kurang? Selanjutnya kita lanjutkan dengan post test ya. Jadi kita post test. Silakan dibuka HP-nya ya. Saya kirimi link untuk post test yaitu melalui aplikasi Quizzes. Bukan itu ya. Silakan saya kirimi link ya. Saya kirimkan lewat WA web ya.
Setelah ini kita langsung penilaian post test. Nanti kita live langsung ya. Nanti langsung kita mulai. Nanti ya. Kita lihat siapa nanti yang nilainya tertinggi dan juga paling cepat dalam menjawab. Ya. Silakan diklik dulu linknya. Sudah? Silakan diberi nama ya. Diberi nama asli ya, jangan nama samaran. Sudah semua? Kodenya 626144. Ya, silakan bergabung. Silakan bergabung ya. Tinggal mulai ya. Silakan bergabung dulu. Masih nol bergabung ini. Berapa sudah? 14 ayo, yang lain. Tinggal beberapa anak ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24. Dan oke ya. Baik anak-anak, kita mulai untuk post testnya ya. Langsung nanti silakan jawab kamu nanti ya. Siapa yang paling cepat dan nilainya paling tinggi nanti akan muncul di layar. Kita mulai ya.
Yang kedua, pala. Oke, pala apa ya? Yang ketiga, Agnia. Azali. Yang keempat, Natasha. Oke, itu ya. Tadi post test kita kali ini. Baik anak-anak. Itu tadi post test kita kali ini ya. Jadi yang nilainya masih rendah, tolong ya ditingkatkan lagi belajarnya. Itu bisa jadi ya, peringkat itu nanti tergantung dari satu apa? Ketepatan dalam menjawab. Yang kedua, kecepatan. Jadi kecepatan dalam menjawab itu juga mempengaruhi peringkat penilaian. Baik anak-anak ya. Itu tadi post test kita kali ini. Selanjutnya bisa dibantu Pak Sitik ya untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini. Siapa? Naswa, silakan. Baik, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari saya tentang pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan mengasihkan. Saya harap untuk pembelajaran selanjutnya entah Sidik atau guru lain bisa berlanjut atau berlangsung seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri plus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Silakan bukunya dirapikan, alat tulisnya dirapikan dulu. Baik anak-anak ya, sebelum saya akhiri pembelajaran kita kali ini ya, sebagai reward dari keaktifan kalian selama proses pembelajaran, nanti akan saya pilih satu kelompok yang menerima reward dari Pak Sidik ya. Yang lain tidak boleh iri ya. Yang lain tidak boleh iri. Nanti kalau perlu yang lain nanti bisa minta ya pada kelompok yang mendapatkan reward, nanti itu dibagi bersama. Baik anak-anak, setelah kita lihat selama proses pembelajaran, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran, ya, kelompok yang mendapatkan reward pada pembelajaran hari ini adalah kelompok 1. Baik, jadi saya lihat kelompok 1 sangat aktif. Yang kedua, kelompok 1 tadi ya, dari penilaian pada saat post test juga masuk kategori 3 besar. Baik anak-anak ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju. Tapi baca, tapi silakan maju. Kita beri jajan ya anak-anak ya. Iya. Nanti silakan besok teman-teman yang di kantin ya. Oke, teman dulu. Nanti ketemu. Close untuk semuanya ya. Baik anak-anak ya, sebelum saya tutup ya, saya informasikan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang terakhir untuk di semester 2, yaitu pembelajaran tentang dampak positif, dampak negatif dari globalisasi. Yang kedua yaitu apa kira-kira yang kedua anak? Upaya dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi akan kita mempelajari dua ya, anak. Sebelum nanti pembelajaran terakhir di semester 2 ini, yang pertama adalah dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang kedua, upaya kita dalam rangka menghadapi arus globalisasi. Itu ya anak-anak, pembelajaran kita nanti minggu depan. Jangan sampai nanti seperti hari ini ya. Jadi silakan nanti minggu depan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Nanti apa yang akan kita pelajari di minggu yang akan
akan datang. Itu aja ya anak ya. Terima kasih. Sekarang silakan bangkunya ditata lagi. Bangkunya ditata seperti semula tadi. Dihadapkan ke depan semuanya. Nah, silakan bangkunya ditata lagi. Dirapikan lagi. Silakan dirapikan dulu bangkunya. Terus kursinya bukunya dirapikan, HP-nya dimasukkan ke dalam loker dulu. Sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Patah ya, dipimpin berdoa, disiapkan dulu teman-temannya. Setelah itu berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Sekali lagi masih pesan ya, tolong jaga kesehatannya supaya kalian tetap bisa belajar besok dan seterusnya. Dan jangan lupa ya dipelajari di rumah. Pelajaran nanti minggu depan yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu taufik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.